Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddola bani Adam bil ilmi wal amali jamil alam wassalatu wassalamu ala sayyidina arabi wa ajam wa ala alihi washabihi yunabil ulumi wa hikam amma ba'd. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa di podcast kelompok 9 kelas D Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, sahabat, dalam 30 menit ke depan saya Nur Said Aga Munawar akan menemani malam ini bersama kalian melalui ruang podcast yang dapat disaksikan bersama-sama. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, datang loh jauh-jauh dari Bandung. Mari kita langsung saja kita sapa mereka berdua. Hai Mas Ridwan Ulumuddin, apa kabar? Halo Mas Agil, Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, alhamdulillah keadaan baik. Sekarang kita sapa juga narasumber satu lagi, yaitu Nur Anissa Sahida. Apa kabar Teh Anissa? Alhamdulillah, aku baik juga nih Kang Agil. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja menyapa mereka berdua untuk memberikan ilmu mengenai manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Al-Quran. Oke, berbicara manajemen ya, manajemen dalam sebuah organisasi itu sangat penting, sangat perlu untuk berguna organisasi itu agar mendapatkan maksud atau tujuan dan arah yang direncanakan. Maka perlu diupayakan perencanaan yang baik terhadap sumber daya yang tersedia. Ini ada beberapa pertanyaan sih ya, mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertanyaan pertama yaitu apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mas Ridwan, dan bagaimana pandangan menurut Teh Anissa Nursaida? Baik, terima kasih kepada Mas Agil yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan mengenai tentang pengertian atau definisi manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM. Nah, MSDM ini mempunyai definisi yaitu sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia saat pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan karyawan, dan kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu Mas Agil. Oke Mas Ridwan, terima kasih atas jawabannya, simple, padat, jelas. Jadi dapat disimpulkan ya, MSDM itu adalah sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan atau pengorganisasian atas sumber daya manusia, di mana pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja serta kebutuhan masyarakat. Baik, pandangan dari Teknisa sendiri gimana pengertian MSDM itu? Oke, makasih Kang Agil. Nah, kalau pandangan saya sendiri sih, definisi yang dijelaskan tadi itu mencakup pemilihan karyawan yang memiliki kriteria yang tepat dalam penempatan posisi di perusahaan. Nah, jadi sesuai dengan kriteria perusahaan itu sehingga karyawan dengan kualifikasi tersebut itu bisa didapatkan, kemudian juga dipertahankan dan juga dikembangkan lagi kemampuannya sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa yang telah memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia. Bahwa dapat disimpulkan ya, tadi mencakup pemilihan karyawan yang memiliki kriteria yang tepat dalam penempatan posisi di perusahaan. Nah, sesuai kriteria perusahaan itu membuat karyawan dengan kualifikasi bisa didapatkan, dipertahankan.
kemudian dikembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan nomor yang kedua, yaitu apa sih tujuan daripada manajemen sumber daya manusia? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh Tenisa langsung, dan bagaimana pandangan menurut Mas Ridwan? Wah, makasih nih Kang Agilena. Jadi sekarang kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau bicara soal tujuan umum manajemen sumber daya manusia itu mengoptimalkan produktivitas semua pekerjaan dalam sebuah organisasi. Jadi dalam hal ini produktivitas diartikan sebagai hasil produksi atau outputnya dari sebuah perusahaan yang mana kita sebut barang dan jasa. Nah, terhadap masuknya. Nah, masuknya ini termasuk manusia, modal, bahan-bahan, dan energi. Oke, luar biasa. Terima kasih Teh Anissa atas pemaparan tentang tujuan daripada manajemen sumber daya manusia. Dapat disimpulkan ya, mengenai tujuan, yaitu tujuan umum manajemen sumber daya manusia itu mengoptimalkan produktivitas semua pekerjaan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini produktivitas itu diartikan ya sebagai hasil produksi atau output sebuah perusahaan terhadap masuknya, yaitu manusia, modal, bahan-bahan, energi. Baik, kita dengarkan dari pandangan menurut Mas Ridwan Ulumuddin. Silahkan. Oke, siap Mas Agil, terima kasih. Ya, tadi Teknisa ya telah memaparkan atau menyampaikan tentang tujuan MSDM, yaitu secara umum. Nah, saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang tujuan MSDM secara spesifik atau lebih khususnya. Nah, tujuan khususnya MSDM yaitu untuk membantu para manajer dini atau manajer-manajer fungsional yang lain agar dapat mengelola para pekerja itu secara lebih efektif. Nah, jika lebih dispesifikan, ternyata ada 4 tujuan MSDM, yaitu yang pertama tujuan sosial. Tujuan sosial itu apa? Yaitu menunjukkan sumber daya manusia agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan organisasi, yaitu sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan fungsional. Apa itu? Yaitu untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu tujuan individual, di mana tujuan pribadi atau individual ini tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Mungkin seperti itu Mas Agil mengenai tujuan MSDM secara lebih spesifik atau lebih khususnya. Terima kasih Mas Agil. Oke, terima kasih Mas Ridwan Ulumuddin yang telah memaparkan, menjelaskan tentang tujuan daripada manajemen sumber daya manusia. Bisa disimpulkan ya, tujuan khusus ada 4 yang harus dipegang dalam hal manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan sosial, yang kedua tujuan organisasi, yang ketiga tujuan fungsional, dan yang keempat tujuan individual. Baik, ada satu pertanyaan lagi sekaligus pertanyaan terakhir, yaitu mengenai bagaimana sih dalam pandangan Al-Quran tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, bisa dijawab langsung oleh Mas Ridwan, dan bagaimana menurut Teh Anissa. Silahkan. Oke, baik Mas Agil, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jika kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia dalam Al-Quran, sesuai subjudul kita atau pembahasan kita akan menemukan tentang perencanaan sumber daya manusia
atau biasa disebut dengan Human Resource Planning. Nah, perencanaan merupakan langkah awal dari suatu tindakan yang menentukan sebuah strategi secara efektif, bisa mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Shad ayat 27, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta beserta isinya. Semua ini dengan sebaik-baik perencanaan. Nah, jika kita simak artinya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Nah, kemudian Vertizal Rival mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen dalam suatu lembaga guna lebih menjamin bahwa dalam lembaga tersedia sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu-waktu yang tepat pula. Mungkin itu salah satunya yang ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sumber daya manusia, yaitu tentang perencanaannya. Terima kasih Mas Agil. Baik, terima kasih kepada Mas Ridwan yang telah memaparkan, menjelaskan dari Al-Quran mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu tercantum ya dalam Quran surah Shad ayat 27 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi itu dengan perencanaan yang sangat baik. Baik, kita dengarkan dari pandangan atau menurut Teh Anissa Nur Sahida. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Agil. Nah, kalau menurut saya itu jadi di dalam Al-Quran itu sudah mengatur segala aspek. Nah, dan salah satunya ini dalam bidang MSDM ini. Jadi realisasinya berdasarkan artikel jurnal yang saya baca, pegawai yang telah dimiliki lembaga pendidikan Islam itu harus diberi wahana untuk proses pembinaan dan pengembangan agar memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi lembaga. Nah, jadi oleh karena itu, Islam mendorong untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan atau training terhadap para pegawai, dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawainya itu dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Jadi Allah juga menjelaskan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pegawai atau SDM ini hendaknya dengan melalui hikmah. Jadi sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian saya juga membaca satu tokoh yang mengatakan bahwa ini Yusanto. Jadi SDM yang profesional itu adalah SDM yang kafah atau memiliki keahlian, kemudian juga amanah, terpercaya, serta himmatul amal atau memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian untuk menciptakan SDM yang profesional tersebut, jadi diperlukan pembinaan yang bertumpu pada 3 aspek. Nah, di antaranya itu ada 1, syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islamnya. Kemudian yang kedua adalah skill atau keahlian dan keterampilannya. Dan yang ketiga ini ada kepemimpinan dan kerjasamanya dalam tim. Mungkin begitu Kang Agi ya bagi saya.
Baik, terima kasih kepada Teh Anissa atas pemaparan tentang manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Al-Quran. Baik sahabat, dimanapun berada, dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan perencanaan untuk mencapai sebuah wadah atau organisasi. Nah, tujuannya itu dilihat dari segi tujuan umum, yaitu mencakup pemilihan karyawan yang memiliki kriteria tepat dalam penempatan posisi perusahaan. Sedangkan tujuan khusus yang harus dipegang dalam manajemen sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama tujuan sosial, yang kedua tujuan organisasi, yang ketiga tujuan fungsional, dan yang keempat tujuan individual. Nah, dari penjelasan dua narasumber ini mengenai dalam Al-Quran, yaitu tercantum ya dalam Quran surah Shod ayat 27 dan Quran surah An-Nahl ayat 125. Baik sahabat, dimanapun berada, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Mas Ridwan dan Teh Nisa pada kajian malam ini di ruang podcast. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya Nur Said Aga Munawar, Mas Ridwan Ulumuddin, dan Teh Nur Anissa Sahida selaku narasumber. Kami semua pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.